Anda menyaksikan Salam Bukit Raya bersama saya Vicky Setiabudi. Pemirsa, pemerintah Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa yang memasuki bulan Desember pada Jumat 23 Desember 2022. Penyaluran ini dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Bukit Raya. Tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan BPD ini mulai menyalurkan bantuan. Sebanyak 111 keluarga penerima manfaat terdaftar sebagai penerima BLTDD. Masing-masing penerima bantuan mendapatkan uang tunai sebesar Rp300.000. Penerima bantuan mengisi daftar hadir terlebih dahulu dan kemudian menunggu antrian. Setelah dipanggil oleh petugas, penerima kemudian masuk ke dalam ruangan dan menerima uang tunai yang terbungkus di dalam sebuah amplop serta menandatangani lembar tanda terima. Kemudian penerima bantuan berfoto bersama dengan aparatur pemerintah desa ataupun BPD sebagai bukti dokumentasi penyaluran. BLT Dana Desa merupakan program jaring pengaman sosial untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19. COVID-19 telah menimbulkan dampak pada aspek sosial, ekonomi, dan juga keuangan, selain dampaknya terhadap aspek kesehatan masyarakat. 2 tahun pandemi melanda. Di akhir tahun 2022 ini, kita bersama-sama mampu menekan lajunya penularan COVID-19. Akankah BLT Dana Desa di Desa Bukit Raya akan berlanjut di tahun depan atau akan berakhir di bulan Desember ini? Kita bahas selengkapnya bersama Kepala Desa Bukit Raya, Bapak Yatiman Setiawan. Selamat pagi, Pak Kades. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik. Semangat. Baik, sebelum kita berbincang lebih lanjut, Pak Kades, ya kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu statement dari Dr. Andes Lutfi Latif MSI, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait BLT Dana Desa di tahun 2023 pada kegiatan sosialisasi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 berikut ini. Bantuan langsung tunai dana desa ini dialokasikan maksimal 25%. Ini yang berbeda dengan kebijakan kita tahun 2022 ini yang mematok minimal 40%. Nah, sekarang karena ekonomi sudah mulai jalan, mudah-mudahan semua mulus-mulus saja, ekonomi kita di desa bangkit, yang tidak kerja kemudian kerja, yang dagangannya tadinya tidak laku sudah mulai laku karena daya beli sudah mulai meningkat. Maka antara lain pertimbangannya seperti itu, maka BLT di 2023 nanti adalah maksimal 25%. Sehingga dengan BLT 25% maksimal ini memberikan ruang bagi desa-desa kita untuk mengefektifkan apa yang menjadi usulan-usulan atau program-program prioritas yang ada di desa. Jadi ruang fiskalnya semakin besar, sehingga ruang kreativitasnya juga semakin besar untuk mengakomodir apa yang menjadi usulan-usulan, masukan-masukan warga desa. Oke. Ya, Pak Kades, sudah kita dengarkan bersama bagaimana pernyataan dari Kemendes PDTT, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, terkait prioritas penggunaan dana desa untuk program bantuan langsung tunai. Disebutkan, Pak Kades, bahwa poin pentingnya adalah bantuan langsung tunai dana desa ini dialokasikan maksimal 25% dari total pagu dana desa di setiap desa. Pak Kades, tanggapan Anda menyikapi kebijakan tersebut? Terima kasih terkait kebijakan bahwa di tahun 2023 maksimal penggunaan DD untuk BLTDD 25% ini membuka peluang besar bagi desa. Sehingga selama 32 bulan terkait terjadinya pandemi COVID-19, sehingga ruang gerak kami hanya dibatasin karena terkait ekonomi masyarakat. Salah satunya karena pemberian BLTDD yang dipatok 40%. Sehingga dengan dipatoknya 40% anggaran DD, nah program pemerintah ada beberapa yang memang terkendala. Salah satunya anggaran DD ini kan terbatas. Pada saat ditentukan 40% untuk kegiatan BLTDD, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk penanganan COVID,
Nah, sehingga tinggal sisa kurang lebih 32%. Sementara PR desa terkait penggunaan dana desa itu kan luar biasa. Tapi alhamdulillah dengan kebijakan di tahun 2023 yang mematok bukan 40% minimal karena 25% minimal maksimal, sehingga ini leluasa untuk melakukan ataupun menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan, mengingat ekonomi masyarakat selama ini selama 32 bulan, kemudian mau masuk ke 3 bulan terakhir awal, sehingga ini kan peluang besar, peluang besar desa untuk membangkang, karena mengingat anggaran BLTDD yang 40% kemarin, ini kan kami pikir selama 32% cukuplah negara memberikan bantuan kepada masyarakat. Walaupun faktanya di lapangan alhamdulillah ekonomi sudah tumbuh, perekonomian yang ada di wilayah khususnya Bukit Raya ini sudah tumbuh, sehingga tidak wajib. Nah, mungkin di tahun 2003 walaupun tidak kita gunakan maksimal 25%, minimalnya mungkin 1 ataupun 2%. Ini kan berdasarkan kesepakatan, kami melihat dari data yang ada, dan kami juga sudah komunikasi dengan teman-teman BPD. Nah, kita melakukan musdes, sehingga ini kan khawatir masyarakat juga dengan yang biasa diberikan bantuan, pada saat ini perubahan yang signifikan. Nah, kami ingin melakukan perubahan berdasarkan aturan, kemudian berdasarkan fakta di lapangan, dan ini pun kami melakukan survei, sehingga nanti masyarakat juga tidak kecewa dengan keputusan pemerintah. Ini bukan keputusan sepihak desa dan BPD, tapi ini keputusan pemerintah, sehingga butuh musyawarah, karena keputusan tertinggi desa adalah musyawarah. Nah, harapan kami nanti masyarakat juga maklum dengan pertumbuhan ekonomi yang sudah meningkat, yang biasa diberikan anggaran 40% pada saat nanti tahun 2002 dengan kebijakan pemerintah hanya maksimal 25%, sehingga kami berharap kepada masyarakat cukuplah dengan anggaran yang sudah dibantu melalui program BLTDD, sehingga bantuan stimulan ini membantu mendongkrak sehingga tahun 2023 ke depan walaupun tanpa BLTDD masyarakat kami khususnya Bukit Raya ini bisa maju ekonominya. Ya, mungkin itu. Baik, artinya masih ada kemungkinan bahwa BLTDD ini akan berlanjut Pak Kades ya? Masih ada kemungkinan. Mengikuti kondisi? Mengikuti kondisi, karena alam kita tidak tahu. Nah, COVID saja ini yang walaupun sekarang dikatakan bahwa COVID ini sudah hampir tiada. Betul. Nah, tapi kan tidak menutup kemungkinan hal ini masih ada. Pada saat kami berasumsi, pemerintah berasumsi bahwa ini dihapuskan 0%, kami tidak menjamin. Tapi harapan kami di tahun 2023, ini harapan kami pemerintah, ini 0%. Sehingga betul dengan anggaran yang sudah dibantu selama 30 bulan, ini ada hasil. Ini harapan kami pemerintah. Tapi seandainya pun ini di 0% kan tidak bisa. Karena melihat kondisi di lapangan, ya pada prinsipnya ini berdasarkan musyawarah, berdasarkan aturan yang ada. Nah, oke, baik. Dan juga melihat kita perlu menekankan juga ya kepada masyarakat bahwa bukan berarti nantinya jika pemerintah Desa Bukit Raya ini menghilangkan atau menghapus BLTDD karena suatu kebijakan bahwa ekonomi masyarakat ini sudah berkembang, bukan berarti anggaran tersebut tidak bisa dialihkan ke yang lain Pak Kades ya. Apa yang nanti akan dilaksanakan oleh pemerintah desa begitu jika BLT ini tidak dilakukan di tahun depan? Iya. Sebagaimana amanat undang-undang, termasuk keputusan menteri bahwa DD itu peruntukannya sudah jelas. Kecuali di tahun 2000 sampai 2022. Karena memang ada kebijakan pemerintah sehingga kita ikut hadir untuk mengikuti program pemerintah. Nah, tapi di tahun 2023 ini ada program-program yang memang sudah standarnya ditentukan, sehingga harapan kami program yang sebelumnya karena terhambat karena COVID dapat kita lanjut. Nah, dapat kita lanjut sehingga ini juga akan mendongkrak ekonomi, bukan hanya membantu stimulan, tapi kita akan menginvestasikan. Karena di tahun 2003 dengan hasil rapat kita dengan teman-teman BPD melihat visi misi kami bahwa ekonomi Bukit Raya mendekati IKN ini perlu didongkrak. Salah satunya Badan Usaha Milik Desa. Sehingga dengan DD yang ada, dengan perubahan ini di tahun 2023 kami akan mendongkrak. Kami akan investasikan terkait penyertaan modal ke BUMDes, sehingga ini akan mendongkrak ekonomi masyarakat juga melalui kerjasama dengan pihak ketiga,
maupun nanti melibatkan masyarakat dalam usaha BUMDes kita. Ini. Oke, melibatkan BUMDes ya, artinya memberikan penyertaan modal kepada BUMDes untuk bergerak lebih maju lagi terhadap perekonomian masyarakat desa. Baik, saya ingin mengajukan pertanyaan pamungkas nih ke Pak Kades. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu perjalanan 2 tahun lebih atau selama 32 bulan pemerintah Desa Bukit Raya menyalurkan BLT dana desa kepada masyarakat yang dimulai sejak bulan Mei tahun 2020 berikut ini. Pemirsa, pemerintah Desa Bukit Raya telah menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT kepada 132 warga yang telah memenuhi kriteria. Nama-nama warga tersebut telah dipilih dan disetujui dalam musyawarah desa khusus yang diselenggarakan pada 29 hingga 30 April 2020. Terjun ke rumah masyarakat untuk menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT dana desa tahap kedua pada bulan Juni ini. Dan hari ini khususnya di Bukit Raya adalah di rumah ke rumah. Alhamdulillah memang saya lihat secara langsung cukup luar biasa, tepat sasaran buat yang menerimanya. Semoga nanti dari penerima juga dapat bermanfaat untuk memberikan bahan pokok sebagai bantuan dampak COVID seperti itu. Pemerintah memperpanjang penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa dari 3 bulan pertama, bulan April, Mei, dan Juni menjadi 3 bulan kedua, bulan Juli, Agustus, dan September. Namun, nominal yang didapatkan berkurang jadi Rp300.000 setiap bulannya. Bantuan langsung tunai atau BLT dana desa bulan keempat kembali disalurkan oleh pemerintah Desa Bukit Raya pada hari Jumat 16 Oktober 2020. Namun, penyaluran kali ini dilakukan berbeda. Karena jika sebelumnya bantuan diserahkan melalui door-to-door oleh petugas, kali ini penyaluran dilakukan dengan memanggil keluarga penerima manfaat atau KPM ke Balai Pertemuan Desa Bukit Raya. Penyaluran kali ini memasuki bulan kelima. Penyaluran dilakukan dengan mengunjungi rumah masing-masing penerima. Penyaluran bantuan telah memasuki bulan ke-6. Sebanyak 91 keluarga penerima manfaat terdaftar sebagai penerima BLT-DD bulan ke-6. Kami pun atas nama pemerintah Desa Bukit Raya selalu mengikuti sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, yang mana dana desa itu memiliki prioritas penggunaan masing-masing. Berikut adalah penyaluran BLT dana desa bulan ke-8 dan bulan ke-9. Bu, permisi Bu ya. Mau tanya-tanya bentar nggak apa-apa ya? Ya. Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? Siti Ngaida. Siti Ngaida. Gimana kabar Bu? Sehat? Alhamdulillah. Terkait dengan BLT dana desa, jadi Ibu ini kan sudah 9 kali menerima BLT dana desa yang telah kami salurkan, dan ini adalah penyaluran terakhir di tahun ini. Ya Alhamdulillah, kalau seperti saya kan memang perlu dukungan. Jadi saya merasa senang bisa dibuat untuk apa, kayak kemarin bisa saya buat modal walaupun saya usaha online. Begitu, alhamdulillah. Bisa dipakai usaha dan menghidupi ini ya, keluarga ya, membantu ya. Di tahun 2021, bantuan langsung tunai atau BLT dana desa bulan pertama disalurkan oleh pemerintah Desa Bukit Raya pada hari Jumat 23 April 2021. Atau BLT dana desa bulan kedua disalurkan oleh pemerintah Desa Bukit Raya pada hari Senin 28 Juni 2021. Bulan Maret disalurkan oleh pemerintah Desa Bukit Raya pada hari Senin 26 Juli 2021. Bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD bulan April, Mei, dan Juni disalurkan oleh pemerintah Desa Bukit Raya pada 3 hari berturut-turut dari hari Rabu 25 Agustus hingga Jumat 27 Agustus 2021. Bantuan langsung tunai dana desa atau BLT-DD bulan Juli, Agustus, dan September disalurkan oleh pemerintah Desa Bukit Raya pada 3 hari, yakni hari Selasa 19 Oktober, Kamis 21 Oktober,
dan Jumat 22 Oktober 2021. Bulan Oktober dan November disalurkan oleh pemerintah Desa Bukit Raya pada 2 hari berturut-turut, yakni hari Senin 8 November dan Selasa 9 November. Bulan Desember telah disalurkan oleh pemerintah Desa Bukit Raya pada Jumat 17 Desember 2021. Penyaluran dilaksanakan dengan mengunjungi rumah masing-masing penerima. Setelah menerima anggaran dana desa dari pemerintah pusat, pemerintah Desa Bukit Raya melaksanakan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dana desa. Bantuan langsung tunai ini diberikan 3 bulan sekaligus, yakni bulan Januari, Februari, dan Maret. Bantuan langsung tunai ini diberikan 2 bulan sekaligus, yakni bulan April dan Mei. Masing-masing penerima bantuan mendapatkan uang tunai Rp300.000 per bulannya. Pemerintah Desa Bukit Raya menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana desa pada Selasa 7 Juni 2022 bertempat di Balai Pertemuan Desa Bukit Raya. Penyaluran BLT-DD ini memasuki bulan Juni. Setelah dibuka dengan sambutan dari Kepala Desa Bukit Raya, tim gabungan yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan BPD dengan dibantu oleh mahasiswa-mahasiswi KKN Universitas Mula Warman ini mulai menyalurkan bantuan. Penyaluran BLT-DD ini memasuki bulan Agustus. Penyaluran BLT-DD ini memasuki bulan September, yang memasuki bulan Oktober pada Selasa 1 November 2022. Yang memasuki bulan November pada Senin 7 November 2022. Ya dibikin apa ya, kalau kita kan orang tani ya dibikin beli beras, dibikin beli sembako lah ya dianukannya. Ya, sudah kita lihat bersama Pak Kades bagaimana perjalanan penyaluran BLT-DD selama 32 bulan atau 2 tahun lebih BLT di Desa Bukit Raya yang bersumber dari dana desa ini berjalan. Satu kesan dari Pak Kades setelah melihat tayangan tersebut, Pak Kades, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Ya, dengan keseriusan pemerintah, baik keseriusan pemerintah pusat, daerah, kemudian desa yang melibatkan stakeholder yang ada dengan kegiatan BLT-DD, kami berharap dengan bantuan stimulan yang selama 32 bulan berjalan, harapan kami masyarakat ke depan bisa mandiri. Karena untuk masyarakat miskin ekstrim, alhamdulillah di Desa Bukit Raya hampir tidak ada. Baik. Tapi tidak menutup kemungkinan karena dengan banyaknya jumlah penduduk yang hadir, yang datang ke Desa Bukit Raya, sehingga kami juga tidak menjamin. Tapi harapan kami dengan adanya bantuan BLT-DD selama 32 bulan, nah ini bisa memberikan nuansa baru. Nah sehingga cukuplah 32 bulan ini memberikan ke masyarakat dan masyarakat bisa mandiri. Ini harapan kami. Baik. Jadi masyarakat tidak tergantung dengan adanya bantuan ini, karena dengan keterbatasan anggaran pemerintah, memang pemerintah memberikan bantuan ini tujuannya memancing ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat bisa tumbuh ekonominya dengan anggaran yang telah diberikan. Nah harapan kami ke depan, nah setelah ini berlalu selama 32 bulan, bisa mandiri ekonominya, sehingga pemerintah ini bisa membangun sesuai dengan visi misi, baik visi misi negara, Bapak Presiden, visi misi daerah, kemudian visi misi kami sebagai kepala desa, sehingga apa yang kita cita-citakan bisa diimplementasikan di lapangan. Ini juga tujuannya apa? Memakmurkan masyarakat. Nah, memakmurkan masyarakat tidak hanya memberikan dampak keuangannya, tapi secara lahir maupun batinnya, ya paling tidak masyarakat ini senang, gembira hidup di desa.
terutama menghadapi ibu kota negara, sehingga tidak bahasa Inggrisnya itu was-was dengan hadirnya ibu kota negara. Kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat dengan program ini, sehingga kami juga dapat membantu ekonomi masyarakat. Tapi harapan kami yang paling mendalam, ya, kesimpulannya dengan 32 bulan ini cukuplah. Semoga ekonomi tumbuh sehingga negara ini juga akan maju. Baik, artinya kehadiran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa ini memberikan manfaat ya Pak Kades, kepada masyarakat miskin sebagai imbas dari hadirnya pandemi COVID-19 yang meluluh lantahkan perekonomian masyarakat desa. BLT Dana Desa dapat dikatakan sebagai program pemerintah yang sudah efektif dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat desa. Terbukti sudah 2 tahun lebih berjalan, ditandai dengan ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan juga pemantauan program yang sudah dirasakan oleh masyarakat, yaitu adanya dampak positif baik dari segi perasaan, lingkungan, dan juga manfaat. Baik, terima kasih atas waktu dan juga penjelasannya Bapak Kepala Desa Bukit Raya. Terima kasih Bapak Yardiman Setiawan. Terima kasih Mas Putio. Semoga tetap semangat. Baik, podcast Bukit Raya maju, sukses selalu. Menyongsong ibu kota negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kades. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Salam Bukit Raya edisi kali ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fikri Setiabudi. Sampai jumpa. Terima kasih.